Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. LL Dikti Wilayah 8 ajak perguruan tinggi galang bantuan untuk korban gempa NTT. Wali Kota Denpasar ajak ASN gotong royong kumpulkan bantuan untuk korban bencana. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 8 mendorong perguruan tinggi di Bali dan Nusa Tenggara untuk turut mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal ini disampaikan Kepala LL Dikti Wilayah 8 I Gusti Lanang Bagus Eratodi. LL Dikti Wilayah 8 Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, sejumlah perguruan tinggi swasta PTS, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan, telah melakukan aksi kemanusiaan. Bantuan difokuskan pada kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian, terutama layanan kesehatan dan tenaga medis. Ia menjelaskan, kondisi cuaca yang dingin di lokasi bencana membuat kebutuhan terhadap tenaga medis menjadi salah satu prioritas. LL Dikti Wilayah 8 juga tengah melakukan koordinasi melalui konsorsium perguruan tinggi di Bali dan NTB untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak. Selain perguruan tinggi swasta, sejumlah perguruan tinggi negeri juga dilibatkan dalam upaya kemanusiaan tersebut. Pihaknya juga telah menyebarluaskan informasi melalui media sosial mengenai saluran donasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan bantuan kepada korban bencana di NTT. Ia mengajak mahasiswa untuk memprioritaskan aksi kemanusiaan. Menurutnya, bencana alam membutuhkan kepedulian dan bantuan nyata dari berbagai pihak. Kita pastinya beberapa perguruan tinggi swasta kita di bidang kesehatan sudah bergerak. Beberapa PTS sudah melaksanakan aksi kemanusiaannya karena memang di awal informasi tidak semua masyarakat korban itu tersentral, tapi semua melakukan pengungsian mandiri dan kondisi kesehatan yang menjadi prioritas. Kenapa begitu? Pertama, kondisi saat ini dingin, perlu kebutuhan tenaga medis yang kami sudah koordinasikan dalam konsorsium kita. Kita punya konsorsium Bali, konsorsium NTB yang bergerak bersama. Nah itu dari PTN juga sama, kita berkoordinasi Dayana, Uliksa, Dayana dengan teman-temannya sudah menggunakan komunikasi lain juga kami kuatkan. Selain itu kami sudah mengedarkan melalui medsos pundi-pundi yang bisa gunakan sarana seluruh masyarakat kita yang ingin memberikan donasi ke masyarakat terdampak di Rektor Universitas Mahendra-Data, Dr. Iwayan Sutresna mengatakan, pihaknya juga telah mendorong organisasi kemahasiswaan untuk melakukan penggalangan dana bagi masyarakat NTT. Kami dari Universitas Mahendra-Data, sebagian juga mahasiswa kami ada yang dari NTT, dan mungkin keluarganya terkena dampak, memang di organisasi kemahasiswaan sudah menggalang dana berupa mungkin penggalian dana yang nanti akan disumbangkan ke masyarakat NTT, baik itu dana uang ataukah nanti berupa pakaian layak pakai dan lain sebagainya. Aksi tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk solidaritas Sivitas Akademika perguruan tinggi di Bali, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana. Bunga Widrayani, Bali TV. Kepedulian masyarakat dan pemerintah Kota Denpasar hadir bagi para korban bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan akan segera menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Denpasar untuk bergerak secara gotong royong mengumpulkan bantuan bagi korban bencana di NTT, Sulawesi hingga Sumatera Utara.
Bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Indonesia memancing kepedulian dari Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari integritas seorang abdi negara. Untuk itu, Wali Kota bersama Wakil dan Sekda akan menginstruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di Pemkot Denpasar untuk berpartisipasi secara gotong royong seikhlasnya mengumpulkan dana yang nanti akan disalurkan kepada korban bencana baik yang ada di NTT, Sulawesi maupun di Sumatera Utara. Kami dengan Pak Wakil dan Pak Sekda menginstruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di Denpasar secara bergotong royong seikhlasnya mengumpulkan dana yang nanti kita akan salurkan kepada korban bencana yang baik ada di NTT, Sulawesi maupun di Sumatera Utara. Tidak hanya bantuan berupa dana, Pemkot Denpasar juga akan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari perusahaan daerah, antara lain PDAM dan PD Parkir, untuk mengumpulkan bantuan berupa kebutuhan pokok atau sembako. Sedangkan terkait waktu pelaksanaan, Wali Kota Jaya Negara menegaskan pengumpulan bantuan dilakukan secara bertahap namun tetap dipercepat. Seluruh koordinasi dengan daerah penerima bantuan ditargetkan selesai dalam minggu ini. Nah, dan tidak itu aja, kita juga nanti akan bisa memanfaatkan CSR yang kita ada di PDAM dan di PD Parkir. Itu berupa sembakonya juga, karena kami juga akan minta kepada Pak Sekda berkoordinasi kira-kira setelah pengumpulan dana itu apa sih yang dibutuhkan biar agar bantuan kita juga tepat sasaran. Kapan kira-kira itu Pak Wali? Ini tinggal koordinasinya karena sekarang kan baru tahap pengumpulan. Kita segera mungkin, jangan sampai lewat dalam minggu ini, harus juga sudah ada koordinasi ke sana. Inisiatif ini sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berbagi dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Diharapkan bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat dan meringankan beban para korban. Dari Denpasar, Adi Ratmaja, Bali TV. Korps Marinir TNI Angkatan Laut kerahkan sebanyak 217 personil marinir dari Pasmar II Surabaya dalam membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengerahan dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam ini membawa kekuatan ZENI, kesehatan peralatan pendukung hingga bantuan sosial untuk memperkuat penanganan dan pemulihan pasca bencana. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 04.58 WIB, berpusat sekitar 30 km timur Laut Bay, Nagekeo, dengan kedalaman 15 km, menjadi perhatian semua kalangan. Merespon kondisi tersebut, Panglima Korps Marinir Pangkormar Letnan Jenderal TNI Mar Endi Supardi mengerahkan pasukan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak. Sebanyak 217 personel tersebut diperkuat unsur kesehatan, seni konstruksi, kesehatan lapangan, dukungan lapangan, angkutan, komunikasi, serta unsur pendukung lainnya. Kehadiran pasukan seni konstruksi marinir dipersiapkan untuk membantu penanganan dan pemulihan sarana maupun prasarana yang terdampak. Sementara personel kesehatan disiapkan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Tak hanya membawa personel, Korps Marinir turut mengerahkan berbagai peralatan untuk mendukung operasi kemanusiaan, diantaranya 1 unit dozer dan 1 ekskavator, serta dump truck, truk angkut, ambulans, kendaraan operasional, perlengkapan durlap dan keselap, toolkit tukang, velbet, tenda, dan perlengkapan pendukung lainnya. Bersamaan dengan pengerahan pasukan, Korps Marinir juga membawa sekitar 3 ton bantuan sosial. Bantuan tersebut terdiri atas sekitar 2 ton bahan pangan pokok, serta lebih dari 1.450 koli dan ratusan dus kebutuhan vital. Bantuan kemanusiaan itu juga dilengkapi perlengkapan ibadah, pakaian layak pakai untuk dewasa dan anak-anak, serta selimut. Seluruh bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi situasi darurat pasca bencana. Pangkormar menegaskan kehadiran prajurit marinir di Flores bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar Korps Marinir TNI Angkatan Laut, saya Panglima Korps Marinir menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas musibah gempa bumi berkekuatan 7,7
skala Richter yang melanda Flores ataupun NTT, kami memahami bahwa saudara-saudara kita yang terdampak membutuhkan bantuan, membutuhkan perlindungan, dan juga membutuhkan dukungan untuk bangkit dari musibah ini. Sebagai bentuk Dispenkormar TNI Angkatan Laut melaporkan. Mesin RDF TPST Mengwitani mampu olah 100 ton sampah per hari. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung tulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa tikalpok langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Marjang disampun anak ke alit kulit metapah kalau kebos mepandes kawin sangin masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, TPST Mengwitani kini dilengkapi mesin baru sebagai upaya mengoptimalkan penanganan sampah melalui pemanfaatan teknologi. Mesin Refuse Derived Fuel atau RDF di TPST Mengwitani diuji coba dan mampu mengolah sampah hingga 100 ton per hari. Beginilah proses uji coba mesin Refuse Derived Fuel atau RDF di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Mengwitani, Badung. Uji coba kapasitas mesin ini dilakukan pemerintah Kabupaten Badung Selasa 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Badung, Maderai Wirastuti, menyebut satu unit mesin RDF yang diuji telah mampu mengolah sampah hingga 100 ton per hari. TPST Mengwitani masih menunggu pengoperasian 2 unit mesin RDF lainnya. Uji coba unit kedua dijadwalkan dilakukan pada Rabu 19 Agustus dan dilanjutkan dengan unit ketiga. Jika 3 unit beroperasi secara bersamaan, kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 300 ton sampah per hari.
Ada pengadaan 3 line, jadi ini kita harapkan mampu menyelesaikan 300 ton per hari untuk sampah-sampah yang ada di Kabupaten Badung. Satu lane ini direncanakan 30 sampai 35 orang. Jadi dari awal mulai dari sampah di input sampah itu dengan alat berat tentunya supaya tercapai volume maksimumnya. Kemudian setelah itu di atas ada untuk pemilah manual, juga ada pembersih dan sebagainya, dan terakhir juga ada press. Nah, di samping selain mesin RDF, TPST Mengwitani juga memiliki mesin insenerator. Menurut DLHK Badung, mesin insenerator tersebut telah memperoleh rekomendasi teknis terkait pengoperasiannya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Riase, Bali TV. Terkait persyaratan pembangunan, pemerintah Kota Denpasar memastikan seluruh kewajiban perizinan dan infrastruktur dasar terkait proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL telah dipenuhi. Seperti diketahui, groundbreaking untuk pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL telah dilakukan pada tanggal 8 Juli 2026. Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, mengungkapkan bahwa Pemkot Denpasar sudah menerbitkan persetujuan bangunan gedung PBG yang nantinya sebagai syarat untuk perizinan. Selain itu, pihaknya juga memastikan kesiapan pasokan air baku dari Perumda Air Minum Tirta Swakadharma Kota Denpasar. Saat ini, pihak pengelola PISEL mengajukan usulan amandemen teknis yang ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi di lapangan. Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar berkomitmen penuh memfasilitasi langkah tersebut demi realisasi proyek yang lebih cepat. Perkembangan PISEL seperti apa saat ini? Kalau PISEL sekarang, kewajiban kami dari pemerintah Kota Denpasar sudah mengeluarkan PBG untuk perizinan. Yang kedua, dari sisi PDAM-nya karena kita harus menyuplai air, kita juga sudah siapkan. Nah sekarang dari PISEL memang dia ada sedikit minta amandemen agar bisa mempercepat pekerjaan gitu ya, memulainya itu. Ya bagi kami karena tujuan untuk percepatan kita dukung dengan dikeluarkan surat artinya dari Kementerian dari Kadisduk kami diberikan surat bahwa dia biar agak bisa mempercepat kerjaannya, bahwa proses perizinannya sudah dikerjakan dan diselesaikan. Tinggal itu aja. Sebagai bentuk dukungan percepatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar telah menerbitkan surat keterangan resmi yang menegaskan bahwa seluruh proses perizinan tengah berjalan dan siap ditindaklanjuti untuk mendukung tahap fisik proyek PISEL. Dalam proses pembangunan akan diperlukan air 50 kubik per hari dan disiapkan oleh Perumda Air Minum Tirta Swakadharma. Dipastikan jumlah debit air lebih banyak akan dibutuhkan jika operasional PISEL tersebut sudah berjalan. Dari Denpasar, Ari Wiratmaja, Bali TV. Kebijakan pemerintah Provinsi Bali menjadikan Sanur sebagai salah satu kawasan rendah emisi mendapatkan dukungan pelaku pariwisata yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Denpasar, Ide Bagus Gede Sidarta Putra. Namun, penerapannya dinilai perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan teknologi, pembiayaan, estetika bangunan hingga regulasi ketenaga listrikan. Ketua PHRI Kota Denpasar, Ide Bagus Gede Sidarta Putra mengatakan, konsep kawasan rendah emisi sejalan dengan upaya mendorong Sanur menjadi destinasi wisata yang lebih hijau dan sehat. Menurutnya, upaya mengurangi emisi sebenarnya sudah dilakukan sejumlah pelaku pariwisata di Sanur. Di Saadat, yayasan, hingga pelaku usaha telah mulai menggunakan kendaraan listrik. Sementara di sektor perhotelan, pemanfaatan energi surya juga telah diterapkan, salah satunya untuk kebutuhan pemanas air atau water heater. Meski demikian, penerapannya belum merata. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah ketersediaan teknologi energi terbarukan yang benar-benar mampu untuk bertahan menghadapi kondisi cuaca ekstrim di Bali. Ide Bagus Gede Sidarta Putra mencontohkan, penggunaan panel surya membutuhkan teknologi yang tetap dapat bekerja secara optimal ketika kondisi cuaca mendung. Selain teknologi, aspek estetika juga menjadi perhatian karena bangunan di Bali memiliki karakter arsitektur tersendiri. Karena itu, PHRI berharap pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama dalam hal akses pembiayaan.
investasi untuk memasang teknologi energi terbarukan dinilai masih cukup mahal sehingga membutuhkan skema pembiayaan yang lebih mudah. Selain teknologi dan pembiayaan, PHRI juga meminta agar penerapan kawasan rendah emisi memiliki regulasi yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan aturan kelistrikan yang berlaku. Jangan sampai pelaku usaha yang telah menggunakan energi terbarukan justru menghadapi persoalan regulasi karena adanya aturan lain yang membatasi penggunaan atau pembangkitan listrik secara mandiri. Dan tentunya adalah akses ke finansial, ya. Diharapkan mungkin setahun 6 bulan belum tentu semua pebisnis itu bisa mengganti karena ini mahal sekali, ya, mahal sekali tenaga alat-alat ini. Jadi perlu misalnya Pak Gubernur bisa nggak memberikan kita pendampingan finansial misalnya, membantu bank mana yang bisa memberikan kemudahan untuk membeli ini misalnya. Kita akan pasti ikut untuk ini, ya. Itu yang mungkin kira-kira dari dari tenaga surya. Intinya seperti yang dilihat sudah, kita selalu mendorong Sanur ini menjadi green destination, menjadi teratur, ya, rendah emisi. Pantai sekarang nggak ada motor, nggak ada apa-apa, jadi kan sangat rendah sekali. Lalu perbaikan oleh Pemkot, sekarang nggak ada parkir di sini sekarang, ya turun ada SJUT. Ini hal wellness yang kita kembangkan di Sanur ini. Jadi nggak ada alasan untuk menolak emisi, rendah emisi Sanur sebagai bagian. Tinggal secara teknis kita juga harus dibantu, ya, kembali ke masalah available teknologi, estetikanya gimana dengan struktur Bali kita, ya. Lalu dengan ada financial access itu tadi, kalau kita dibantu, ya nggak semua soalnya, mungkin yang bintang 3-4 mungkin bisa, gitu ya, kecil-kecil gimana. Nah, tentu yang terakhir adalah regulasi, jangan sampai nanti bentrokan dengan PLN kita. Udah pakai ini, kena pajak lagi, kena itu lagi, kena ini, atau nggak boleh kita tidak boleh mengadakan listrik sendiri misalnya. Sudahkah itu ada? Biar nggak nanti ada tumpang tindih. Intinya Sanur go green, yes, kita akan lakukan. Ide Bagus Gede Sidarta Putra menegaskan PHRI pada prinsipnya mendukung Sanur sebagai green destination dan kawasan rendah emisi. Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan pengembangan Sanur sebagai kawasan wisata berbasis wellness atau kesehatan. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi PWI Bali, perkuat profesionalisme dan integritas wartawan. Kenal Veronica kok, es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat, bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white kopi nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luar white kopi kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke Belanda dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong,
menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Bali menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian OKK selama 2 hari, Kamis 20 hingga Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti 102 wartawan dari berbagai media dan daerah di Bali sebagai upaya memperkuat profesionalisme, integritas, dan etika jurnalistik. Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian OKK PWI Bali di Sekretariat PWI Bali Denpasar, sebanyak 102 wartawan baik anggota maupun calon anggota PWI mengikuti pembekalan selama 2 hari. Kegiatan mengusung tema membangun wartawan profesional, berintegritas, dan berkomitmen terhadap etika jurnalistik melalui penguatan organisasi PWI. Pembukaan dilakukan Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Bali, Ana Agung Surya Pradita, mewakili Kepala Badan Kesbangpol Bali. Dalam sambutannya, Surya Pradita menyatakan di tengah arus informasi yang semakin cepat, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga menjunjung integritas, independensi, kecermatan, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, Ketua PWI Bali Iwayandira Arsana menyebut OKK menjadi bagian penting dalam proses regenerasi dan penguatan organisasi. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai keorganisasian, kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan, hukum pers, dan profesionalisme kewartawanan. Ya, OKK kali ini adalah sebagian program PWI Bali untuk memberikan penyegaran, penguatan, dan penguatan tanggung jawab kepada fungsi-fungsi pers kepada anggota PWI Bali. Fungsinya yang kedua adalah merekrut anggota baru agar PWI Bali punya kaderisasi kepengurusan ke depannya. Yang hadir hari ini sekitar 102, termasuk sejumlah wartawan senior yang memang punya komitmen yang sama untuk membangun dan membesarkan PWI Bali dalam konteks fungsi-fungsi pers dalam penyebaran informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Selain itu, PWI Bali juga berkomitmen menjadi rumahnya pembersihan berita-berita hoax di tengah masyarakat, sehingga informasi yang valid, bermanfaat, edukatif bisa lahir dari wartawan yang bertanggung jawab. Setelah OKK, PWI Bali juga menjadwalkan uji kompetensi wartawan UKW Angkatan ke-14 pada Oktober 2026. Rangkaian ini diharapkan mampu melahirkan wartawan yang semakin profesional, kompeten, berintegritas, dan konsisten menjalankan kode etik jurnalistik. Winata, Bali TV. Konsep Trihitakarana sebagai landasan kehidupan masyarakat Bali menjadi pokok bahasan dalam orasi ilmiah Profesor Iwayan Wiryawan dalam rangka pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum agraria. Orasi ilmiah tersebut disampaikan bertepatan dengan pelaksanaan wisuda ke-41 IKIP Saraswati Tabanan sekaligus pengukuhan guru besar tetap Profesor Iwayan Wiryawan yang berlangsung di Denpasar hari Kamis 20 Agustus 2026. Dalam orasinya, Profesor Iwayan Wiryawan mengangkat tema Trihitakarana sebagai jiwa tata ruang Bali. Tema tersebut menegaskan pentingnya menjadikan nilai-nilai kearifan lokal Bali sebagai landasan dalam penataan ruang, khususnya di tengah perkembangan pembangunan dan investasi yang semakin pesat. Menurutnya, tata ruang Bali tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian kawasan, pemanfaatan lahan, maupun aspek pembangunan fisik. Tata ruang juga harus memperhatikan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan lingkungan alam, sebagaimana terkandung dalam konsep Trihitakarana. Dalam perspektif hukum agraria, penataan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan secara berkeadilan
berkelanjutan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Karena itu, pembangunan di Bali perlu memiliki arah yang jelas agar tidak menghilangkan karakter, budaya, dan identitas Bali. Profesor Iwayan Wiryawan juga menempatkan hukum agraria sebagai instrumen penting dalam memastikan pengelolaan ruang dan tanah berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan. Terlebih, tekanan pembangunan terhadap ruang Bali terus meningkat seiring perkembangan sektor pariwisata, permukiman, dan investasi. Tanpa jiwa, tata ruang hanya menjadi teknik pengaturan lahan. Dengan jiwa, tata ruang menjadi lahan peradaban untuk menjaga kesucian, keadilan, dan keberlanjutan Bali. Melalui pemikiran tersebut, Tri Tekarana diharapkan tidak hanya menjadi konsep filosofis dalam kehidupan masyarakat Bali, tetapi juga diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik tata ruang. Orasi ilmiah tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian wisuda ke-41 IKIP Saraswati Tabanan, sekaligus menandai pengukuhan Profesor Iwayan Wiryawan sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum agraria. Motivasinya ke depan bagaimana bisa mengembangkan ilmu saya dalam bidang hukum agraria terkait dengan tata ruang Bali yang berwawasan Tritekarana, supaya tata ruang Bali itu tetap memperhatikan kearifan lokal, ada keseimbangan antara parayangan, bawongan dengan pelemahan, supaya Bali ini bisa menjadi harmoni dari menjadi lebih lestari, lebih memperhatikan kearifan lokal. Sementara itu, Rektor IKIP Saraswati Tabanan, Profesor Dewo Nyoman Oke, 69 orang yang diwisuda pada wisuda ke-41 IKIP Saraswati Tabanan berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial. Rektor juga memberikan apresiasi atas pencapaian Profesor Iwayan Wiryawan sebagai guru besar dalam bidang hukum agraria. Total hingga saat ini, IKIP Saraswati Tabanan telah memiliki 4 orang guru besar. Tambahan guru besar, kualitas pendidikan di IKIP Saraswati akan semakin meningkat. Sehingga apa yang ditingkatkan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dalam era Indonesia Emas, IKIP Saraswati sudah siap untuk menunjukkan itu. Pengukuhan guru besar tetap Profesor Iwayan Wiryawan dilakukan Kepala LL Dikti Wilayah Bali, I Gusti Lanang Bagus Eratodi. Wisuda dan pengukuhan guru besar dihadiri Gubernur Bali yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Bali bidang pembangunan manusia, kebudayaan dan masyarakat Imade Rentin, dan Bupati Tabanan yang diwakili asisten 3 bidang administrasi umum Inyoman Gedi Gunawan serta undangan lainnya. Yana, Bali TV. Yusril Isa Mahendra izinkan PT Timah beli timah dari rakyat. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Yang disampun anak ke alit nek kulit metapah kalau kebaos mepandes utawi misangi drama antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Seni
Sami pina kemayatnya balik ke loktah kedua negara Sami seantukan taksu. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengumumkan bahwa PT Timah Persero Tbk diizinkan untuk sementara waktu membeli pasir timah hasil produksi masyarakat di Bangka Belitung. Kebijakan darurat ini diambil untuk meredam gejolak sosial dan ekonomi sambil menunggu terbitnya peraturan Presiden tentang tata kelola pertimahan. Terima kasih banyak telah menunggu rapat yang cukup panjang, sekitar 3 jam. Pemerintah mengizinkan PT Timah Persero membeli timah yang diproduksi dan beredar di masyarakat tambang Belitung. Kebijakan tersebut menjadi langkah sementara untuk mengatasi persoalan pertimahan di wilayah tersebut. Keputusan itu disepakati dalam rapat tingkat menteri terkait penyelesaian terpadu permasalahan hukum dan situasi wilayah operasi PT Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Yusril mengatakan pemerintah telah mendengarkan masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sebelum mengambil keputusan tersebut. Lebih lanjut, Yusril menegaskan kebijakan pembelian timah oleh PT Timah tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus mengenai tata kelola pertimahan melalui rancangan peraturan Presiden. Regulasi tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah, perusahaan, serta masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan timah. Sementara sambil menunggu Perpres pertimahan tersebut terbit, pemerintah juga membentuk tim kecil yang dipimpin Wamenko Kumham Imipas, Oto Hasibuan. Tim ini bertugas merumuskan kebijakan sekaligus aspek legalitas yang diperlukan PT Timah untuk membeli timah dari masyarakat. Dari rapat yang tadi diselenggarakan telah disepakati bahwa PT Timah dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat dan yang kemudian dapat distok oleh PT Timah, dan kami juga sudah mendengar pandangan dari Kejaksaan Agung, pandangan dari Ketua BPKP Pak Muhammad Ateh yang hadir langsung dalam pertemuan tadi, karena ini mengatasi situasi tertentu di daerah yang harus segera diatasi. Dan karena itu PT Timah dengan cadangan dana yang ada dapat melakukan pembelian terhadap timah yang beredar di masyarakat yang diproduksi oleh rakyat, walaupun tentu kedepannya tidak bisa kita biarkan terus seperti itu. Dan pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan Presiden mengenai pertimahan yang tadi dari rapat kita ketahui bahwa proses penyusunnya itu sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan Sekretariat Negara, dan Pak Dahana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan juga kami minta untuk mempercepat proses penyusunan peraturan perundang-undangan khusus mengenai masalah pertimahan ini. Nah, sambil menunggu Perpres ini selesai, maka rapat tadi memutuskan untuk membentuk sebuah tim kecil yang dipimpin oleh Pak Profesor Oto Hasibuan, Wamenko Kumham Imipas, untuk merumuskan langkah kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk melakukan pembelian timah yang beredar di masyarakat sampai selesainya peraturan Presiden terkait dengan masalah pertimahan. Julius Soeharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan kebijakan Gubernur Bali Iwan Koster yang brilian dan harus dilanjutkan. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia UPMI Bali, Profesor Imadi Suwarte di Denpasar.
Ditemui di sela-sela wisuda UPMI, Rektor UPMI Madeswarto mengungkapkan program Satu Keluarga Satu Sarjana ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Bali yang kurang mampu. Hal yang masih perlu dikaji lagi adalah regulasinya. Dengan demikian harapannya semakin banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa ditampung dan pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas SDM Bali. Prof. Suwarto menambahkan UPMI Bali tahun ini mengalami peningkatan penerimaan mahasiswa yang lolos dan ikut program Satu Keluarga Satu Sarjana dari 20 orang kini menjadi 40 orang dari 100 kuota yang disediakan. Serapan ya ada peningkatan dari tahun lalu. Ya, berapa Pak? Tahun lalu dapat cuma 20, sekarang sudah kalau tidak salah sekitar 40. Ada peningkatan dari kuota 100. Apa perlu regulasinya diperlunak sedikit sehingga semakin banyak anak-anak yang bisa kita tampung, Pak? Kayaknya regulasi sedang dikaji itu. Ya, untuk perubahan. Ya, apa usulan Pak itu? Biar regulasi saya tetap berkoordinasi dengan pihak Kadis, di mana Kadis saran kami selalu bidang itu supaya merapatkan barisan pengguna kepala sekolah ya untuk mensosialisasikan program ini karena program ini kan bagus untuk menuju SDM unggul. Kalau mencari kakak miskin kan agak berat Pak. Kenapa tidak dilanjutkan ke anak Nyoman dan Ketut barangkali, walaupun dia termasuk keluarga mampu? Ya, saya rasa program itu akan mencapai ke sana sasarannya. Ada perubahan sekarang. Dulu kan tidak ada di keluarga sarjana. Sekarang kalau keluarga sarjana keluar dari kakak itu bisa masuk. Jadi ada kalau ada kelunakan seperti itu. Ya. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Seorang warga Inggris meninggal diduga dianiaya oleh 4 WNA. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak nah, gitu ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? 2 ini bar 2. Ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih.
sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Laumai Eco. Pemirsa, seorang warga negara asing WNA berkebangsaan Inggris berinisial PID diduga mengalami tindak pidana penganiayaan hingga meninggal dunia. Korban meninggal setelah mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit di wilayah Kota Denpasar. Hal itu dibenarkan Kapolres Denpasar Kombes Pol Leonardo David Simatupang dalam rilis persnya 21 Agustus 2026. Menurutnya, peristiwa dugaan penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada 5 Agustus 2026 sekitar pukul 02.00 WITA di salah satu tempat hiburan di wilayah Legian, Kabupaten Badung. Setelah kejadian, korban sempat berada di hotel tempatnya menginap. Pada tanggal 8 Agustus 2026, korban kemudian mendapatkan penanganan medis di RS Murni Teguh. Selanjutnya, tanggal 9 Agustus 2026, korban dibawa ke RS BIMC untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pada 20 Agustus 2026, sekitar pukul 12.06 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RSU dan mayatnya. Terkait peristiwa tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2026, anak korban melaporkan peristiwa ini ke SPKT Polsek Kuta dengan nomor LP-B-91-8-2026 Polsek Kuta. Dari hasil pendalaman awal yang dilakukan penyidik, diperoleh informasi adanya dugaan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban yang dilakukan oleh beberapa WNA. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya pihak keluarga korban, petugas keamanan, dan pekerja di lokasi kejadian, serta pihak lain yang mengetahui rangkaian peristiwa tersebut. Penyidik juga melakukan pendalaman terhadap rekaman CCTV dan video kejadian yang menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil pendalaman awal, terdapat 4 orang WNA berkewarganegaraan Australia yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut, yakni berinisial RGG, PAM, JRM, dan TRZ. Keempat orang tersebut berdasarkan data perlintasan keimigrasian tercatat telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 6 Agustus 2026 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan Australia. Keberangkatan keempat orang tersebut menjadi salah satu fakta yang sedang didalami penyidik, termasuk mengenai keberadaan masing-masing pada saat kejadian, peran dalam peristiwa, hubungan satu sama lain, serta rangkaian aktivitas sebelum dan setelah kejadian. Penanganan dugaan tindak pidana penganiayaan berat ya terhadap warga negara Inggris atas nama inisial PID yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dapat Pak kasih jelaskan dalam hal ini bahwa kronologis kejadian itu pada tanggal 5 Agustus ya. Kejadian itu tanggal 4 Agustus. Kami ulangi, 4 Agustus sekitar 02 diduga mengalami tindak pidana penganiayaan. Kini, Polresta Denpasar akan menangani perkara ini secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti. Raiswantara, Bali TV.
Polres Buleleng mengungkap kasus dugaan persetubuhan terhadap anak. Seorang pria berinisial IKA berusia 53 tahun kini telah ditahan dan menjalani proses hukum. Polisi menduga aksi tersebut terjadi 2 kali pada waktu yang berbeda. Dalam tinjauannya ke Lapas 2B Singaraja, Kapolres Buleleng, Ruzi Gusman menjelaskan bahwa kasus dugaan persetubuhan terhadap anak ini terungkap setelah Polres Buleleng menerima laporan pada 11 Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga tindak pidana tersebut terjadi 2 kali, masing-masing sekitar Juni dan Juli 2026. Polisi menyebut aksi dilakukan dengan dugaan kekerasan dan bujuk rayu, termasuk adanya pemberian uang kepada korban setelah peristiwa tersebut. Kita hapuskan stigma dan label bahwa Buleleng itu banyak narkoba, banyak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini kita hapuskan dulu, tapi kita komitmen jangan beri ruang terhadap pelaku ini untuk mereka diringankan atau tidak dihukum maksimal. Ayo sama-sama ke depan kita harus mewarisi bahwa Buleleng ini bersih dari kejahatan-kejahatan tersebut. Bukan buat kita sekarang, tapi nanti buat anak cucu kita. Jangan nanti kalau kita ditanya, kamu asli dari mana? Dari Buleleng. Wah, itu banyak ini ya, banyak itu ya. Nah, ini nggak mau. Dalam perkara ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan, diantaranya pakaian dan hasil visum ite repertum korban. Tersangka kini telah ditahan dan dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kapolres Buleleng menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Polisi juga mendorong lembaga terkait memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban, termasuk dukungan psikologis selama proses hukum berlangsung. Masyarakat juga diminta tidak takut melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara terkait restoratif justice, Polres Ruzi menegaskan mekanisme tersebut hanya dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku. Yasri Yuli, Bali TV. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor yang mencapai sekitar 90 hingga 95%, mendorong Polres Buleleng ikut memperkuat produksi bawang putih dalam negeri. Melalui gerakan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi, Polres Buleleng mengembangkan lahan seluas 25 are di Subak Paitan, Banjar Dinas Sangborni, Desa Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan. Sebanyak 200 kg bibit bawang putih varietas lumbu hijau ditanam di lahan milik Made Sukrawan menggunakan pupuk dasar NPK Mutiara oleh Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman bersama jajaran. Dari lahan seluas 25 are tersebut, hasil panen diproyeksikan mencapai 2 hingga 3 ton dengan masa tanam sekitar 3 bulan. Kapolres mengatakan penanaman bawang putih ini merupakan bagian dari dukungan Polres Buleleng terhadap program ketahanan pangan dan percepatan swasembada bawang putih nasional. Polres Buleleng juga masih menjajaki penambahan lahan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Buleleng, di mana kebutuhan bawang putih nasional saat ini mencapai sekitar 600.000 ton per tahun. Sementara produksi dalam negeri baru sekitar 34 hingga 40.000 ton per tahun. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan impor hingga 90-95%. Karena itu, pengembangan lahan bawang putih di Buleleng diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, satu, komoditi bawang putih itu stoknya selalu tersedia. Yang kedua, mungkin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada khususnya di wilayah Buleleng terlebih dahulu. Dan yang ketiga, tentunya ini bisa meningkatkan perekonomian yang ada, termasuk kepada rekan-rekan kelompok tani yang melaksanakan penanaman. Polres Buleleng berharap penanaman perdana bersama Subak Paitan ini dapat menjadi awal pengembangan bawang putih di lahan-lahan potensial lainnya, sehingga produksi lokal semakin meningkat dan ketergantungan terhadap impor dapat ditekan. Yasri Yuli, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Hapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukadanekaran pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.